Perang antara Israel dan milisi Hamas di jalur Gaza, Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini masih terus terjadi. Saat ini, militer Israel terus mengintensifkan serangan ke Gaza untuk menghancurkan Hamas, namun tak pelak masyarakat sipil, bahkan sejumlah rumah sakit di Gaza juga tak luput dari bombardir pasukan Israel hingga semakin terus bertambahnya korban warga sipil di jalur Gaza yang mayoritas adalah anak-anak dan wanita. Melihat terus terjadinya penyerangan dan pengeboman di wilayah Palestina hingga menimbulkan banyak korban jiwa, sejumlah negara termasuk Indonesia melakukan aksi kepedulian mendukung warga Palestina yang mengalami penyerangan dari Israel yang terus saja meningkatkan eskalasi penyerangannya bahkan hingga ke rumah sakit. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Sejumlah daerah di Indonesia sendiri juga melakukan aksi bela Palestina yang merupakan bentuk kebersamaan seluruh elemen bangsa Indonesia yang cinta damai, lintas agama, kelompok dan partai politik. Salah satu aksi akbar bela Palestina yang digelar di Indonesia digelar di Monumen Nasional, diikuti sekitar 2 juta orang yang terdiri dari masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, tokoh lintas agama, perwakilan dari pemerintah dan DPR RI, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Menurut Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis, aksi gelar bela Palestina yang dilakukan selain untuk mengetuk hati seluruh manusia seluruh dunia, juga untuk berempati terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan juga mengajak negara-negara lainnya untuk memberikan langkah tegas dengan tidak membantu bahkan memutuskan hubungan dengan Israel dan mendesak dihentikan serangan Israel di Gaza, Palestina. Mengetuk pintu langit, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita di Palestina segera diberi kedamaian dan diberikan kemerdekaan. Yang kedua, mengetuk hati umat, mengetuk hati masyarakat, mengetuk hati manusia seluruh dunia untuk berempati terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Jadi kami melihat bagaimana upaya PBB yang bikin resolusi keputusan tapi tidak ditaati oleh Israel. Bagaimana dengan keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar oleh Israel. Jadi sebenarnya bicara soal hubungan government itu sepertinya melemah di hadapan saya. Barangkali dengan cara kita mengepung semua kekuatan masyarakat, nanti mungkin masyarakat Amerika akan memberikan suaranya kepada pemerintah Amerika agar tidak terlibat untuk membantu Israel. Demikian juga negara-negara di sekitar Israel, Liga Arab dan seterusnya, bahkan negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel bisa memberi langkah tegas, bahkan bisa memutus hubungan diplomatiknya ketika Israel melakukan kejahatan terus-menerus kepada Palestina. Senada dengan Kiai Khalil Nafis, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi juga mengatakan bahwa aksi damai bela Palestina merupakan komitmen bangsa dan rakyat Indonesia dalam membela kemerdekaan bangsa Palestina dan juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia akan membela setiap elemen yang terjajah. Pertama, itu harus kita lihat sebagai komitmen antara negara dan rakyat Indonesia. Itu satu visi bahwa bangsa Indonesia, baik pemerintah ataupun rakyatnya itu mendorong segera dalam jangka pendek ini mesti ada minimal jeda kemanusiaan atau gencatan senjata. Yang berikutnya, gerakan ini juga mengartikan bahwa rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar itu kan memang anti-jahat di dunia pun. Ya, jadi ini adalah sebuah aksi yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang mempunyai konstitusi untuk membela orang-orang yang dijajah dimanapun, dalam hal ini dialami oleh bangsa Palestina yang dijajah oleh pemerintah Israel, itu harus dibela sampai kapanpun.
Semangat membela hak-hak warga Palestina tidak hanya terlihat dalam aksi damai bela Palestina, namun juga dalam bentuk pemberian dan pengiriman bantuan kemanusiaan, di mana pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan yang terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di Gaza. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, gelombang bantuan akan terus berlangsung tidak hanya dari lembaga bantuan yang ada, namun juga bantuan dari masyarakat Indonesia. Menurut Muhammad Iqbal, nantinya untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina akan dilakukan secara bertahap, di mana secara struktur penyaluran bantuan dapat dilakukan oleh satu-satunya yang diizinkan masuk dari Mesir, yakni Bulan Sabit Merah Mesir, yang selanjutnya akan diserah terimakan ke dua organisasi yang saat ini masih beroperasi di Gaza untuk disalurkan ke warga Gaza, Palestina. Dari struktur distribusinya itu, supply chain-nya itu, satu-satunya pihak yang diizinkan untuk membawa bantuan kemanusiaan masuk dari wilayah Mesir ke Gaza itu adalah Bulan Sabit Merah Mesir. Kemudian nanti begitu dia tiba di perbatasan Gaza, dia akan menyerah terimakan ke dua organisasi yang masih saat ini beroperasi di Gaza. Dan tidak ada lagi selain dari dua organisasi ini yang beroperasi di Gaza, yaitu yang pertama UNRWA. UNRWA itu adalah lembaga PBB yang khusus menangani masalah Palestina. Kemudian yang kedua adalah Palang Merah Internasional atau ICRC. Jadi setelah dibawa dari Mesir, begitu sampai di perbatasan langsung diserah terimakan pada kedua lembaga tersebut untuk didistribusikan. Nah, pemerintah Indonesia di sini memfasilitasi koordinasinya. Jadi kita melakukan koordinasi secara intensif baik dengan Bulan Sabit Merah Mesir maupun dengan UNRWA dan dengan ICRC untuk memastikan bahwa barang yang kita kirim itu akan sampai. Sulitnya bantuan masuk ke Gaza, Palestina sangat nyata terjadi karena adanya penahanan truk bantuan tidak hanya di perbatasan Mesir dan Rafah, namun juga saat telah masuk yang harus kembali diperiksa bahkan ditahan oleh militer Israel. Menurut relawan peduli kemanusiaan Eko Sulistyo yang saat ini berada di Amman, Yordania, yang juga pernah langsung berada di perbatasan, dirinya melihat langsung sangat sulitnya truk bantuan yang akan masuk ke Palestina, di mana dari ratusan truk yang mengantri, hanya ada 2 truk yang diperbolehkan masuk karena ditahan oleh militer Zionis Israel. Senin lalu itu masih 200 lebih truk besar dengan kapasitas ban 12 itu masih mengantri tuh di pintu Rafah. Nih, jadi prosesnya mengantri. Nanti kalau diperbolehkan masuk, dia akan masuk nih. Begitu masuk, nanti diperiksa militer Mesir, karena di perbatasan Rafah kan Mesir yang jaga. Di dalam tuh masih diperiksa lagi oleh militer Zionis Israel. Begitu diperiksa, itu diseleksi air, bahan makanan, obat-obatan, selimut itu yang boleh masuk. Sementara bahan bakar, solar, bensin, segala macam itu nggak boleh masuk. Seenak-enaknya aja tuh mereka tuh periksa. Boleh masuk, boleh nggak. Dari 50 paling yang masuk 2. Bayangin tuh, 50 masuk, diperbolehkan masuk. Tapi nanti yang sampai tuh paling ke dalam 2. Sekarang tuh memang nggak kayak yang kemarin ya. Kita kirim 50, bisa masuk 50. Ditahan ya sama mereka nih. Sama Zionis Israel itu. Meski aksi unjuk rasa yang mendesak agar Israel menghentikan serangan-serangannya ke Gaza, namun Zionis Israel tak bergeming dan bahkan terus menggempur wilayah Gaza hingga ke rumah sakit karena beralasan adanya terowongan rahasia di bawah gedung yang menjadi tempat persembunyian Hamas dan juga tempat penyimpanan bahan bakar, termasuk yang dicurigai oleh Israel adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang hal ini merupakan informasi bermuatan propaganda untuk membenarkan serangan-serangan ke sejumlah rumah sakit. Namun menurut Ketua Presidium Mercy Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad, apa yang dilakukan Israel dengan menyerang fasilitas rumah sakit dengan alasan adanya bunker persembunyian, hal tersebut adalah tidak benar. Karena menurutnya rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza untuk memberikan perobatan bagi warga yang sakit, dan basement yang ada juga digunakan selain untuk penyimpanan darah, obat-obatan, dan juga alat kebutuhan dari rumah sakit. Itu tidak benar. Ini rumah sakit dibangun buat nolongin orang berobat, orang sakit. Nggak ada urusannya sama aktivitas-aktivitas perjuangannya Hamas. Mau ada tanam, nggak ada. Saya yakin banget
1000% nggak ada itu, gitu. Karena kan memang ada basement, ya memang basement itu tempat barang dan itu bisa masuk mobil kan, drop barang segala macam gitu. Tapi saya harap sih memang sudah terjawab ya. Walaupun sebelum ada berita ini, daerah itu memang sering sekali dapat kiriman bom dalam artian di sekitar rumah sakit kita. Gitu. Jadi ini memang murni pembangunan ini dibuat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan rumah sakit ini lintas agama, lintas suku, tapi satu bangsa, merah putih juga. Tragedi kemanusiaan dan pembantaian massal warga Gaza Palestina yang terus berlangsung oleh militer Zionis Israel sepertinya belum akan menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Untuk itu, dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan atas keadilan serta kesewenang-wenangan Israel, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 terkait fatwa haram bagi pembenaran yang mendukung agresi yang dilakukan Zionis Israel, baik langsung maupun tidak langsung, yang salah satunya adalah memberi keuntungan usahanya demi kepentingan Zionis Israel. Untuk itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Profesor Asrorun Niam Soleh pihaknya juga mengajak umat manusia untuk memiliki sensitivitas untuk kepentingan menolong kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh manusia dengan cara melakukan pemboikotan produk dari pengusaha maupun perusahaan yang diketahui secara terang-terangan menunjukkan dukungan atau berafiliasi dengan Israel. Mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung, seperti misalnya mendukung satu perusahaan yang perusahaan tersebut secara nyata memberikan dukungan terhadap aktivitas agresi Israel, maka itu hukumnya haram. Nah, dalam konteks ini saya kira relevan apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita untuk tidak berbelanja di beberapa gerai yang memang secara nyata dia memberikan dukungan finansial untuk kepentingan agresi Israel tersebut. Prinsipnya kita tidak menyebut satu produk tertentu, tetapi kalau memang produsen atau pelaku usaha tersebut itu secara nyata memberikan pembenaran atas aktivitas agresi Israel, bahkan kemudian mendonasikan keuntungannya untuk kepentingan agresi Israel, tentu kita tidak boleh bekerja sama sekalipun hanya dengan belanja, karena Rp1 pun yang kita tasarrufkan untuk kepentingan belanja berarti kita berkontribusi untuk tetap langgengnya agresi itu kepada Palestina. Meski banyaknya fakta terkait kekejaman Zionis Israel terhadap warga Palestina, namun pro dan kontra soal penyerangan Israel ke Palestina masih juga terjadi, yang hal ini dapat dilihat nyata dari media sosial yang beredar yang menilai apa yang terjadi adalah konflik agama. Namun kembali menurut juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi, saat ini apa yang terjadi di jalur Gaza Palestina adalah penghancuran nilai-nilai kemanusiaan dan bukan konflik agama, sehingga bangsa Indonesia memberikan dukungan dalam upaya kemerdekaan Palestina. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai negara dengan membangun aliansi agar gencatan senjata terjadi hingga adanya perdamaian. Kita memang berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Palestina itu dihancurkan ya oleh penjajah Israel. Nah, dan itu pemerintah Indonesia sama rakyat Indonesia bersatu untuk membela bangsa Palestina gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu ya. Ini adalah masalah penjajahan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya Israel didukung oleh pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, Perancis yang punya hak veto di PBB. Sehingga kalau kita melawan di PBB, itu selalu hak veto Amerika akan
akan terus jatuh dan semua gerakan di PBB itu akan lumpuh. Jadi ini gerakan penjajahan genosida itu sedang berlangsung sekarang, didukung oleh negara-negara superpower itu. Dalam konteks itulah maka pemerintah Indonesia secara prosedural di tatanan internasional kita harus berjuang lewat PBB, oke, saya kira tetap bersama berbagai negara. Tapi pemerintah Indonesia juga harus menggagas pertemuan-pertemuan alternatif antar berbagai negara, ya, seperti Turki, Malaysia, dan yang lain-lain. Juga mengajak Arab Saudi untuk membangun kekuatan atau aliansi baru di luar PBB. Karena apa? Karena kalau lihat PBB lumpuh, nggak ada kegiatannya, sudah nggak percuma gitu. Nah, kegiatan ini harus mempunyai persatuan yang kuat dengan daya titik tekan agar bagaimana gencatan senjata itu bisa berhenti dan kemudian dilakukan tekanan-tekanan terhadap Israel agar perdamaian dilakukan dan kemudian negara Palestina tegak berdampingan dengan negara Israel. Senada dengan Mas Duki Baidowi terkait konflik yang terjadi di Gaza Palestina bukanlah merupakan konflik agama, Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Syamsuddin Muhammad Nur menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Gaza Palestina adalah upaya dari Zionis Israel untuk menyingkirkan bangsa Palestina dengan jalan melakukan perusakan tidak hanya tempat tinggal rakyat sipil, namun juga rumah sakit bahkan rumah ibadah yang menurutnya hal tersebut telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Peristiwa yang terjadi sekarang akhir-akhir ini kan kita semua sudah tahu bagaimana apartemen yang berlantai berapa itu hancur lebur, dihancurkan di Israel, ya, itu dulu. Kita bicara dulu mengenai itu. Kemudian ada usaha dari Israel supaya mengusir semua bangsa Hamas itu. Hamas itu satu ras, satu bangsa itu mau diusir ke selatan. Berarti terjadi pengusiran paksa, ya. Kemudian penghancuran rumah-rumah ibadah, penghancuran rumah sakit. Artinya itu semua sudah memenuhi unsur kalau di dalam hukum internasional, hukum kemanusiaan itu international humanitarian law itu sudah memenuhi unsur against for humanity, artinya sudah melanggar kemanusiaan, sudah melanggar hukum internasional. Dalam upaya terus melakukan dukungan dari perjuangan Palestina, pemerintah Indonesia berusaha, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara dan juga memberikan pernyataan resmi Indonesia di berbagai forum internasional dalam hal penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Salah satu forum internasional yang dihadiri Presiden Jokowi yakni KTT Luar Biasa Oki yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, yang membahas situasi di Gaza, Palestina, di mana pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa negara OKI harus bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina dengan cara yang damai. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan
sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi, OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Hasil dari pertemuan KTT luar biasa OKI sendiri, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan dengan pesan yang kuat dan juga keras, serta menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi di Gaza Palestina agar kekerasan dapat segera dihentikan. KTT telah menghasilkan resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Kemudian bantuan dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel. Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM. Kemudian memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat Joint Media Monitoring Unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Retno Marsudi juga menambahkan, tidak hanya pada pertemuan KTT luar biasa OKI, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara lainnya, yakni Presiden Palestina, Raja Jordania, serta Presiden Turki. Usai pertemuan KTT luar biasa OKI, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri undangan Presiden Joe Biden dan juga menyampaikan posisi tegas Indonesia terhadap kondisi yang ada di Gaza Palestina kepada Presiden Joe Biden dan juga sekaligus menyampaikan hasil KTT OKI yang di dalamnya berisi solidaritas dan dukungan negara-negara OKI dalam membela keadilan dan kemanusiaan rakyat Palestina serta kecaman terhadap serangan Israel yang telah melewati batas. Kembali menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pertemuan kedua presiden selain membahas kerjasama bilateral, juga membahas isu kawasan dan internasional, serta meminta Amerika Serikat untuk menghentikan konflik dan kekejaman Israel di Gaza Palestina, yang hal tersebut harus dilakukan gencatan senjata demi kemanusiaan agar kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berkontribusi terhadap perdamaian global.
Selain kerjasama bilateral, kedua presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan posisi tegas Indonesia dan meminta agar Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata oleh Presiden dikatakan sangat penting untuk segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan. Serta proses perdamaian menuju two-state solution berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Presiden RI juga menyampaikan hasil keputusan KTT luar biasa OKI yang baru saja diselenggarakan di Riyadh 11 November yang lalu pada saat pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa posisi negara OKI sangat solid dan tegas agar Israel segera mengakhiri kekejamannya di Gaza. Meski upaya melakukan perdamaian bagi Israel dan Palestina telah dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menemui sejumlah pemimpin negara, namun menurut pakar hubungan internasional UGM, Dr. Siti Mutia Setiawati, untuk hasilnya sendiri diperlukan banyak faktor, di mana Indonesia menurutnya tidak memenuhi syarat sebagai mediator, namun hanya sebagai fasilitator. Presiden Jokowi sebagai kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia sudah pas ya untuk menunjukkan dukungan Indonesia terhadap bangsa Arab Palestina yang itu telah diletakkan dasar oleh sejak Presiden Soekarno ketika menyelenggarakan Konvensi Asia Afrika tahun 1955. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut apakah itu akan membuahkan hasil, tentu saja itu masih tergantung banyak faktor. Seperti Presiden Jokowi dulu pernah menemui, sebelum terjadinya perang kan Presiden Jokowi juga menemui Putin dan Presiden Ukraina ya. Itu sebagai upaya menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang cinta damai itu sudah sesuai dengan kapasitas beliau sebagai presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi menyangkut hasilnya itu tergantung banyak hal. Jadi kalau menghentikan perang itu memang bisa dengan diplomasi kedua belah pihak dipertemukan. Indonesia kalau sebagai mediator, Indonesia itu tidak memenuhi syarat. Karena Indonesia itu kan sudah pro pada salah satu pihak. Kita kan pro pada Arab Palestina. Sehingga kalau menjadi mediator itu kurang memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan itu ya menjadi fasilitator ya, artinya mempertemukan kedua belah pihak mungkin di Indonesia ya untuk menghentikan perundingan itu bisa, tetapi kalau mediator itu tidak bisa. Lebih lanjut, Siti Mutia Setiawati juga menyampaikan bahwa Indonesia yang masih sebagai negara sedang berkembang tidak memiliki kapasitas yang kuat untuk menekan, sehingga apa yang diupayakan oleh Presiden Jokowi telah sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan perdamaian. Kita sebagai negara sedang berkembang, kalau yang saya amati politik luar negeri kita itu memang ya terus terang sangat tergantung dengan apa yang superpower mau di dalam politik internasional ya. Jadi itu memang harus kita terima ya, kapasitas kita sebagai negara sedang berkembang tidak mempunyai kapasitas untuk menekan, karena kita tidak powerful untuk itu yang harus, jangan kita menuntut yang kepada presiden nggak ada gunanya, bukan itu ya. Jadi ini sudah kita hargai sebagai upaya politik luar negeri kita menunjukkan pada dunia bahwa kita pro pada Arab Palestina dan kita pro pada perdamaian sudah, tetapi jangan menuntut yang lebih dari itu. Sampai hari ke-37 perang, yakni 12 November 2023, Hamas di jalur Gaza, Palestina menyebut jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melampaui 11.800 orang, di mana lebih dari 4.500 adalah anak-anak.
Apakah konflik yang terjadi di Gaza Palestina dapat dihentikan agar tidak ada lagi korban di kedua belah pihak? Dan apakah Palestina dapat kembali mendapatkan wilayah dan kemerdekaannya? Mari kita doakan bersama untuk kebaikan semua pihak. We will not go down in Gaza tonight.